Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang pelunggu dan kita semua orang-orang yang kembali kepada fitrah, kepada hal yang baik, kepada kemuliaan tauhid, menjadikan kita semua orang-orang yang berhasil dan sukses dalam semua ujian-ujian dan cobaan, dan menjadikan kita semua termasuk minal maqbulin, yaitu orang-orang yang dikabulkan dan diijabah semua ibadah dan semua doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya pokok NWDI yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai, para masyayikh, para pimpinan dan anggota Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kita doakan semua guru-guru kita selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus organisasi NWDI yang saya banggakan dan saya muliakan. Pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdlatain NWDI yang saya cintai. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus Ketua Dewan Pakar, pengurus besar NWDI yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Ibu Wakil Gubernur sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Para asatidz dan ustadzat, para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar tiang, saudara-saudara tiang, semeton-semeton tiang, dan para santri-santriwati yang hadir pagi hari ini. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doakan santri-santri kita, bapak-bapak dan ibu, anak-anak kita semua yang hadir di sini, semoga menjadi generasi yang terbaik bagi zaman yang terbaik dan berkhidmat untuk Islam dan Indonesia dalam bentuk perkhidmatan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, saudara saya Bapak Haji Rumaksi yang juga sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Pertama, sebagai pengajian kita yang mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali, bil khusus juga diri tiang, kita semua, tiang mengajak, marilah kita terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kesyukuran yang tidak terhingga atas segala nikmat dan karunia. Rasanya pagi hari ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Karena alhamdulillah setelah 2 tahun tiang pelungguh berkirim-kiriman WA atau berteleponan satu sama lain, atau paling tidak berdoa dari hati ke saudara, ke sahabat, ke jamaah, saling mendoakan dari jauh. Alhamdulillah, pada hari ini silaturahim pendidikan 1443 Hijriah kita kembali dapat bermajlis di pondok pesantren kita ini. Alhamdulillah. Yang yakin sebagaimana leaten tiang, yang yakin juga di hati bapak-bapak dan ibu, termasuk para santri dan santriwati, rasanya kita kangen untuk bisa bermuqabalah,
untuk bisa mubasyarah duduk bersama. Alhamdulillah, kangennya tiang pelungguh itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap terus bermajelis seperti ini Bapak Ibu nggih. Nikmatnya beda dengan kalau kita sekedar bertukar kabar lewat alat komunikasi. Bahkan tidak sama, walaupun teknologi sudah memungkinkan kita untuk bertemu secara virtual, bertemu melalui medium alat komunikasi, video call, tapi tetap ada bedanya, tidak tergantikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, berjumpanya kita hari ini karunia dari sekaligus juga berjumpanya kita hari ini adalah termasuk buah dari ikhtiar kita, buah dari ikhtiar tiang pelungguh, keluarga besar NWDI dan seluruh masyarakat di Indonesia. Ikhtiar dari kita semua untuk mengikuti dan mentaati protokol kesehatan. Dengan sebab itu, semua memang di dalam agama Allah Ta'ala, Rasul juga sampaikan, semua dengan takdir, qada dan qadar Allah. Semua ketetapan Allah, tapi terjadinya di dunia itu melalui wasilah dan sebab. Apa wasilah dan sebabnya? Salah satu di antaranya adalah karena kita semua, alhamdulillah, begitu diminta oleh pemerintah jaga jarak di masjid, boleh tetap sholat tapi jaga jarak, kita dengan ikhlas kita mengikuti arahan dari pemerintah untuk keselamatan kita semua. Jaga jarak. Diminta kita untuk pakai masker, kita pakai masker. Diminta kita untuk social distancing atau physical distancing, jaga jarak dan mencuci tangan dan semua protokol-protokol kesehatan kita laksanakan dengan sabar. Sejeluk, dua jeluk, sebulan, 2 bulan, sampai pira ngonekna 2 tahun. Mun dengan betian, wah sugul anaknya. Sebelo-belo dengan betian, mun 2 tahun dia wah sugul anaknya. Mun si normal dengan betian si wak bulan, mun 2 tahun ja wah belit ya. 2 tahun. Jadi mun tebebasa kalau kita bicara sebagai warga NWDI, sebagaimana tadi akhuna Bapak Haji Muhammad Syamsul Lutfi sebagai wakil dari yayasan menyampaikan, yakin, ikhlas, sabar, istiqamah. Maka nilai-nilai itu Bapak-bapak Ibu, mari kita wujudkan. Tetampaan ya dalam keseharian kita wujudkan. Maka kita sabar, 2 tahun kita sabar. Alhamdulillah, buah kesabaran itu dapat kita nikmati hari ini. Pohonnya pahit, tapi buahnya paling manis. Itulah kesabaran. Kalau sida bapak-bapak dan ibu, ketika datang COVID kita tidak peduli, tidak mau tahu. Hidup mati di tangan Allah, bukan di tangan dokter. Lalu kita pagah, kita berkeras, tidak ada yang mau peduli. Bukan di sini tempat kita. Lek gayong kau tenang. Kau itu gayong? Kalau warga Pancor tahu dia gayong. Gayong tahu tak? Dia Carteja wah tahu tak? Kubur. Carteja, kubur gayong. Artinya apa Bapak Ibu, Saudara sekalian? Ini pelajaran. Tiang pelungguh kita bersyukur hari ini sekaligus juga menjadi pelajaran bahwa kalau kita sabar bersama-sama sebagai umat, kita sabar bersama-sama sebagai masyarakat, kita sabar bersama-sama sebagai bangsa, maka insya Allah tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita selesaikan. Alhamdulillah. Dan dia pagah-pagah isi Bapak Ibu nggih. Ikutin doa. Ikutin saya.
Apa yang disampaikan pemerintah berdasarkan riset, ada risetnya. Dia muni-muni doang, ada riset, ada penelitian, ada latar belakangnya. Hingga di dalam kaidah oleh para ulama disampaikan tasawuf rohi dalam kebijakan. Kita yakin saja bahwa semua kebijaksanaan dari para pimpinan itu diberikan, disiapkan, disampaikan adalah berdasarkan kemaslahatan umum. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa berkat salah satu di antaranya selain izin Allah Ta'ala pada tiang tubuh adalah karena buah dari kesabaran kita bersama-sama. Alhamdulillah. Dan itulah jati diri Bapak-bapak Ibu, itu jati diri dari NWD. Tadi disampaikan, yang ingatkan lagi, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Yakin, ikhlas, sabar, istiqomah, tetap dalam satu barisan, tertib. Alhamdulillah. Dengan nilai-nilai itu kita dapat tetap mempertahankan kebersamaan kita, dan mudah-mudahan dengan nilai itu pula perjuangan kita ke depan akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua saya ingin sampaikan adalah Tiang sebagai Ketua Umum PBNWDI yang diamanahkan oleh Muktamar pertama NWDI. Tiang mewakili semua para pengurus yang bersama Tiang, mewakili dari Dewan Mustasyar, mewakili Dewan Pakar, mewakili Majelis, Lajnah, Badan Otonom. Tiang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Terima nggih. Minal aidin al faizin al maqbulin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tidak di semua tempat ada tradisi berucap dan dijawab. Guru mengucap, dijawab oleh murid. Pemimpin menyampaikan, dijawab oleh masyarakat. Istilahnya Tiang makin jadi pemimpin pelungguh. Dulu Al-Maqurrah Maulana Syekh memimpin kita. Coba Bapak-bapak Ibu perhatikan. Di antara tradisi yang dibangun oleh Sidi Syekh Maulana adalah ijab dan qabul. Adalah soal dan jawab. Adalah pernyataan lalu dijawab oleh yang hadir. Kenapa Sidi Syekh Maulana mentradisikan ucapan minal aidin al faizin al maqbulin lalu dijawab oleh yang hadir minal aidin al faizin al maqbulin? Tidak di semua tempat. Dek selaku tahu dek, yang kebetulan pernah ke tempat-tempat yang banyak sekali, baik di dalam maupun di luar negeri, hadir di banyak majelis, 5, 10, puluhan, ratusan bahkan mungkin majelis yang pernah yang hadir, banyak sekali. Masya Allah. Tidak banyak atau bahkan mungkin baru beliau mengucapkan, lalu pada saat yang sama dijawab oleh jamaah. Minal aidin al faizin al maqbulin, dijawab minal aidin al faizin al maqbulin. Seakan-akan ijab qabul. Itu menunjukkan apa Bapak-bapak Ibu saudara sekalian? Menunjukkan bahwa Sidi Syekh Maulana ingin terus menyambung dengan murid-muridnya. Ingin terus menyambung hati kita ini nyambung. Sidi Syekh Maulana ingin membangun dialog, ingin mengajak kita bicara, ingin mendengar dari kita. Tidak hanya Sidi Syekh Maulana ingin mendengarkan kita mengatakan enggih, dah kan dia tahu apa kenana kita sampaian, tapi Sidi Syekh Maulana ingin ketika kita berenggih, enggihnya itu an fahmin wa ilmin. Enggihnya itu berdasarkan kemengertian dan kefahaman. Untuk berenggih, kita tahu kenana.
bukan membebek. Nah, ini yang kita perlu ingat. Dari tradisi Sidi Syekh Maulana, termasuk ketika dalam silaturahim seperti ini, dan termasuk dalam kesempatan-kesempatan yang lain, Maulana Syekh selalu melibatkan, Maulana Syekh selalu mengajak semua yang hadir untuk satu hati bersama-sama dan merasakan, meyakini bahwa apa yang sekarang kita sedang berada di dalamnya, wadah perjuangan ini adalah milik kita bersama. Dari NWDI sini milik kita selaku murid-murid Maulana Syekh. Paham Bapak-bapak Ibu? NWDI itu bukan milik orang per orang. NWDI itu bukan properti pribadi yang bisa seenaknya diatur oleh 1-2 orang. Tapi NWDI adalah wadah perjuangan kita bersama. Alhamdulillah. Karena itu tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar bahwa orientasi kita bukanlah orientasi untuk melihat kekurangan-kekurangan pada masa lalu, terpenjara dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa yang lalu. Tapi orientasi kita, sebagaimana agama juga mengajarkan kita. Agama juga mengajarkan kita. Coba kita baca dalam surah Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu orientasi masa depan. Tilka ummatun, itu umat, itu generasi. Qad khalat, sudah lewat. Laha ma kasabat, dia punya kebaikannya. Kalau ada kesalahannya, itu juga terjadi tanggung jawabnya. Walakum ma kasabtum. Tapi kalian sebagai generasi yang saat ini hidup, kalian punya tanggung jawab. Lakum ma kasabtum. Untuk bagaimana berusaha sebaik-baiknya mengisi hari ini. Lalu kemudian menyiapkan diri untuk masa depan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kita tidak akan ditanya, tidak akan dihabiskan umur kita oleh Allah dihisab nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain. Tidak ditanya tiang pelungguh, apa sih dengan sinu ngerawasannya laik, kan ngenu ngerawas laik, ndek na ketuan itu ngenu. Apa yang ditanya? Hei Zainul Majdi, kenapa kamu ngomong begini dulu? Hai Zainul Majdi, kenapa kamu berbuat yang begini? Masing-masing kita ditanya apa yang kita lakukan. Masing-masing kita ditanya mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Dan yang kita miliki adalah hari ini. Hari ini yang kita miliki sambil kita berikhtiar untuk menyiapkan masa depan yang terbaik. Termasuk untuk NWDI yang kita cintai. Minal aidin al-faizin al-maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga dan terakhir yang ingin Tiang sampaikan, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, Syawal datang ba'da Ramadan. Yang yakin banyak kita belajar ketika bulan Ramadan. Banyak bekal yang Allah Rasulnya itu titipkan di dalam bulan Ramadan untuk kita semua. Kebaikan-kebaikan berkah Ramadan. Jadi Ramadan sebagai bulan sudah berlalu. Tapi sebagai sistem nilai di mana tiang pelungguh diajar untuk mengendalikan diri. Kita kendalikan diri kita Bapak Ibu nih. Belajar kita di Ramadan itu untuk lebih sabar, lebih tenang, tidak terprovokasi. Kita lebih memperbanyak zikir kepada Allah. Kita memastikan betul bahwa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik. Karena kita sayang Ramadan kita. Karena kita muliakan Ramadan kita. Sekarang Ramadan sudah berlalu. Sekarang Ramadan sudah lewat. Tetapi Bapak-bapak Ibu, walaupun Ramadannya sudah habis,
walaupun Ramadannya sudah pergi, tetapi agama kita tetap ada di dalam diri kita. Allah kita Hayyun Qayyum, tidak berbeda. Pada Ramadan, pada Syawal sama saja. Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, ya'lamu kha'inatal uyun wa ma tukhfis sudur. Allah taala Maha melihat, Allah taala Maha tahu, Allah taala Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati kita. Allah taala selalu melihat apa yang kita lakukan. Karena itu yang minta kepada kita semua, utamanya dari diri tiang, mari kita bawa berkah-berkah Ramadan selamanya bersama kita. Itulah yang disebut dengan Ramadan yang berkah. Karena kata keberkahan sini menunjuk kepada sesuatu si ngenteng. Apa? Sesuatu si ngenteng. Mun qiyamul lail lek Ramadan sinu ngenteng lek ita, sehingga lek bulan Syawal sini dakak dek narak terawih, lagu arak tahajud, kemudian telaksanaan, maka itu artinya berkah. Amal qiyamul lail lek Ramadan nu berkah. Kenapa? Karena ngenteng lek ita. Lek Ramadan ita demen bersedekah. Begitu lek Syawal tetap arak semangat bersedekah lek dalam diri ita, dan kita tunaikan. Ya arana sedekah si berkah. Karena apa? Ngenteng li kita. Silaturahim juga sama. Maka mari kita jaga, kita bawa supaya amal-amal kita menjadi berkah. Ramadan mengajarkan kita, pertama si paling utama di dalam Ramadan adalah apa yang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang puasa menegakkan Ramadan karena iman. Karena iman. Jadi Bapak-bapak Ibu, Ramadan itu mengajarkan kita untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Allah. Jangan lek julun teh mai ruana lagu ndek tekakan dia, padahal jangan sinu halal. Jangan sinu katakanlah apa misalnya pelalah atau sate tepina lekan manuk atau sempi sembelih dengan mengucap bismillah, berarti sembelihannya sinu halal. Kemudian temasak lek balenta jariah ada di depan kita, tapi kita tahan. Ada makanan jelas, mai kita lapar, kita tahan. Kenapa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita perkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga menjadi bekal bagi kita semua di NWDI. Yakin nih? Yakin. Beriman nih? Beriman. Lahirnya NWDI juga bagian dari ikhtiar kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah seperti semua jalan tertutup, setelah berpuluh-puluh tahun kita satu sama lain ada benturan, ada di hati satu sama lain. Kita nyalahan dengan doang. Pokoknya kita harus semua introspeksi. Alhamdulillah, karena kita yakin, kita berdoa, kita berikhtiar, maka Allah kemudian memberikan jalan. Lahirlah NWDI sebagai sayap kedua dari perjuangan Maulana Syekh, perjuangan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Alhamdulillah. Dan NWDI ini ruana lahir nengke lagu hakikatna netulak lek tunggakna. Karena pada 1937 perjuangan yang dibangun oleh Sidi Syekh Maulana adalah satu perjuangan pendidikan keilmuan yang dinamakan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Maka Nahdlatul Wathon sebagai organisasi, Nahdlatul Wathon Diniyah sebagai organisasi, keduanya insya Allah ibarat dua sayap dari
seekor burung yang akan terbang tinggi, membawa semangat-semangat yang al-maghfurlah Sidi Syekh sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i, yakin, ikhlas, sabar, dan istiqamah. Bareng-bareng. Jadi kita merasa lebih lekan batu rendah, bareng-bareng wah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan memuji dirimu, Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran iman ini jadi pegangan kita. Dendek temudah-mudah bergeser dan terpengaruh. Termasuk pada situasi-situasi yang ada sekarang. Ya. Situasi di mana kalau kita lihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, pada saat ini kita rasakan seperti terganggu atau bahkan sengaja diganggu. Antara umat beragama ditimbulkan kebencian satu sama lain. Jangan mau terprovokasi. Dendek temele. Kita bukan jangkrik yang diadu-adu. Kita bukan kambing yang ditabrakkan keningnya satu sama lain. Kita manusia hayawanun natif, khalifatullah fil ardh. Jangan kita mau terprovokasi. Sekarang kita rasakan ajaib. Bahkan di Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, dalam arti paling banyak umat Islamnya di dunia, akhir-akhir ini kita lihat mulai timbul dan bahkan semakin masif Islamofobia, nada-nada kebencian kepada Islam. Ada yang mencela Nabi, bahkan mencelanya Nabi dengan celaan yang luar biasa, yang mungkin orang kafir Quraisy pun pada masa dulu di Mekah itu tidak pernah begitu kepada Rasul. Sekarang ada di Indonesia mencela sholat, ada juga yang terakhir mencela jilbab, macam-macam katanya, mencela Al-Quran, menghina Islam, ada. Kalau Bapak-bapak Ibu, kita bicara satu sama lain terkait dengan pengamalan keislaman. Oh, kenapa kok umat Islam di Indonesia ini masih mundur? Oh, kenapa kok umat Islam di Indonesia ini masih terpecah belah? Oh, kenapa pengamalan umat Islam ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengutamakan rahmah, kasih sayang? Itu bukan benci pada Islam. Karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita memperbaiki bersama keadaan umat. Tapi ketika sudah menghina Al-Quran, menghina Rasul, menghina sholat, menghina rukun-rukun Islam, menghina simbol-simbol Islam, menghina masjid, menghina perintah-perintah agama, itu kebencian terhadap Islam. Itu tidak boleh dibiarkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka kita minta kepada pemerintah, untuk jangan terlambat menegakkan hukum. Kalau orang menghina bumi Allah yang namanya Indonesia ini saja kita tidak ikhlas dan tidak redha, apalagi orang yang menghina pencipta dari bumi Indonesia dan semua alam raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghina para nabi, menghina kitab suci, tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena itu akan merusak semua kebaikan yang sudah kita tanam bersama di Indonesia ini. Tidak ada yang lebih rugi dari Islamofobia yang dibiarkan berkembang selain dari bangsa Indonesia sendiri. Karena kita akan saling curiga satu sama lain. Kita akan saling menyakiti satu sama lain. Kita akan saling menghancurkan satu sama lain. Kita akan mencabik-cabik persatuan Indonesia ini, kekompakan kita sebagai satu bangsa. Karena itu, sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai keluarga besar NWDI meminta, sungguh-sungguh
supaya segala hal yang berbau Islamofobia, dan bahkan bukan hanya Islamofobia, tapi kebencian pada agama. Kebencian pada agama, agama apapun itu, ujaran kebencian. Termasuk ujaran kebencian kepada agama di luar Islam. Tidak boleh ada di Indonesia yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun demikian di dalam suasana seperti ini, kita semua sebagai keluarga besar NWDI tetap harus fokus. Ya, itu bagian-bagian yang bisa terjadi setiap saat. Termasuk kita serahkan kepada aparatur penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dengan segera, dengan tegas kepada setiap hal yang di dalamnya itu ada fobia terhadap agama, fobia terhadap agama Islam. Kita minta ditegakkan hukum. Tapi pada saat yang sama, kita sebagai keluarga besar NWDI tetap fokus menjaga kebersamaan kita, menjaga ketentraman bersama kita, keamanan kita sebagai satu masyarakat yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, dan termasuk di Nusa Tenggara Barat secara khusus. Kita kompak, utuh bersatu, tetap tenang dan fokus. Terlalu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di masa-masa yang akan datang, yang besar-besar. Karena tantangan pada masa yang akan datang itu berlipat beratnya, kompleksnya dibanding apa yang kita hadapi pada hari ini. Apa yang dihadapi anak-anak kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang itu bisa jadi tidak terbayangkan hari ini. Maka mari kita fokus, Bapak-bapak Ibu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Priri, kerisa, bale, keluarga, diri masing-masing berjulu. Dendek temeli ngerisak dengan doang. Lagu dek narak kesungguhan tengerisak diri kita. Mari kita perbaiki diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat dengan kita, NWDI kita. Insya Allah Indonesia kita pun akan lebih baik di masa yang akan datang. Demikian yang dapat yang sampaikan. Minal aidin al faizin al makbulin. Minal aidin al faizin al makbulin. Minal aidin al faizin al makbulin. Pokoknya, pokok NWDI. Wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.